Shalom saudara-saudara, berikut pengumuman penting yang akan disampaikan. Pertama, saudara dapat mengikuti ibadah online GBI Puri Indah bersama keluarga sampai hari Senin pukul 12 setiap minggunya. Kedua, mulai tanggal 18 Oktober 2020, ibadah online gereja GBI Puri Indah akan beralih dari YouTube ke Church Online. Link ibadah online adalah gbipuriindah.online.church. Cara membuka linknya adalah cari browser internet, kemudian saudara ketik gbipuriindah.online.church. Selamat beribadah bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu nyata dalam hidup kita semua. Karena hari ini kita boleh ada lagi bersama-sama, boleh berkumpul untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersyukur hanya kepada Tuhan kita yang baik, sangat baik, bahkan Dia teramat baik dalam hidup kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus? Amin. Haleluya. Mari naikkan syukurmu hanya kepada Tuhan kita Yesus. Dengan pujian kita hanya bagimu Tuhan. Amin. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Makasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita, Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah kasih Tuhan, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bersama katakan Dia baik, Dia baik. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dalam hidup kami, haleluya.
Kau sangat baik, kau baik, sangat baik Engkau Tuhan Bapa. Kau sangat baik, kau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Bapa. Kau sangat baik, kau baik. Mari segenap hatimu, segenap jiwamu berkata, Bapa kau baik, Bapa. Kau sangat baik, kau baik. Haleluya. Bapa, kau sangat baik, kau baik. Terpujilah kau Tuhan, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Sekali lagi, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanmu, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Katakan ya baik, ya baik. Oh, ya baik, ya baik, ya baik, ya baik. Sungguh Engkau baik, ya baik. Mari bersama-sama katakan, Dia baik. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, Bapa yang baik, yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Ini setiap kami di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan, mau menari bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh,
bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka. Boleh lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yuk katakan. Oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Amin. Ini sukacita kami Tuhan. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sekali lagi, come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sungguh tak ada, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar seakan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan semuanya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tanganmu yang paling baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan. Sungguh hanya Kau yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sekali lagi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
Saat kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Ini setiap kami Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat
kita sembah Dia. Lagi katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu bekerja dengan sempurna Tuhan. Sebab ketika kami menyembah Engkau Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi bagi setiap kami. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa, lebih lagi katakan, saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Terima kasih Yesus. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa sebelum firman. Bapa Surgawi, kami memasuki bulan Oktober tahun 2020 ini. Kami telah melewati masa-masa yang tidak mudah dan kami percaya Bapa Engkau mengerti, Engkau mengetahui semua keadaan anak-anak-Mu. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan semua kami. Itu sebabnya kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Inilah waktunya Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kuatkan yang lemah Bapa. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan. Lepaskan yang keterikat Tuhan. Bahkan cukupkan semua hamba-hamba-Mu yang berkekurangan. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus, urapi kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di GB Purinda, House of Blessing, RCC, dan dimanapun Bapak Ibu berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tanpa terasa kita memasuki bulan 10 di tahun 2020 ini dan kita tetap masih dalam keadaan yang belum lepas dari pandemi COVID-19 ini untuk Jakarta, Indonesia, dan juga banyak negara-negara lain di dunia ini. Tetapi hari ini kita tetap percaya sebab kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita panggil Bapa dalam hidup kita, Bapa yang tidak pernah melupakan anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu tema khotbah pada hari ini adalah proteksi Tuhan bagi anaknya. Saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saya percaya Bapak Ibu sudah hafal Mazmur yang sangat terkenal ini. Tapi saya ingin bacakan sekali lagi Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa artinya proteksi Tuhan? Ayat yang pertama dari Mazmur yang sangat terkenal ini berkata begini. Tuhan adalah gembalaku. Apa artinya Tuhan adalah gembalaku? Artinya Tuhan mengenali kita. Dia tidak saja mengenali semua domba-dombanya, tetapi dia juga peduli terhadap domba-dombanya. Allah mengasihi seluruh isi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percayanya kepadanya tidak akan binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Di saat kita menghadapi persoalan dan masalah dan cari pertolongan Tuhan, Daud mengumpamakan begini. Seekor domba itu tidak akan berdaya dan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Karena domba itu sedikit binatang yang paling tidak punya proteksi diri, saudara. Dia tidak bisa lari cepat seperti kijang, dia tidak punya mata yang tajam seperti elang, dia tidak punya tanduk atau gigi yang tajam seperti binatang yang lainnya. Dia tidak bisa berjalan melalui sungai, karena kalau dia masuk ke sungai bulunya basah, berat, dan dia akan tenggelam. Dan dia tidak bisa berenang.
seperti ikan, saudara. Jadi domba itu salah satu binatang yang paling lemah sebetulnya dalam hal pertahanan dirinya. Artinya apa? Domba itu sangat bergantung kepada gembalanya. Kita harus mengakui, saudara, ketika firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Artinya dalam kerendahan hati kita, Dia menjadi gembala dalam hidup kita. Our protection. Saudara, sewaktu kita berkendara ingin menuju suatu tempat yang kita belum tahu dan kita belum mengerti Allah jalan yang benar, dan seringkali kita jadi tersesat karenanya, anggap ya waktu itu belum ada GPS gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau bertanya sama orang, saudara. Itu artinya apa sih? Sombong sebetulnya. Nah, terkadang kesombongan itu membuat kita tidak mengakui bahwa kita perlu pimpinan sang gembala. Kita tidak memberi ruang yang cukup bagi gembala untuk dia menjadi gembala dalam hidup kita. Kita tidak pernah mau belajar bagaimana seperti Daud percaya dan beriman kepadanya. Daud itu orang hebat, saudara, berani, terlatih, tetapi di dalam banyak hal dalam hidupnya dia memiliki kerendahan hati untuk menjadi seorang yang tidak berdaya dan dia perlu Tuhan sebagai gembalanya. Dia mengakui Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Saya nggak takut COVID-19. Saya nggak kekurangan dalam resesi ekonomi ini. Keluarga saya baik-baik saja. Bukankah itu salah satu bentuk dari kesombongan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk esok hari. Kita baru tahu cuma hari ini saja. Dan hari yang lalu kita tidak bisa mengubahnya. Gembala itu bukan saja tahu yang lalu, hari ini, tetapi dia juga memegang hari esok. Bukankah itu lebih dari cukup buat saudara dan saya mendengar dan memiliki kerendahan hati untuk menjadi seekor domba? Yang kedua, kalau dia menjadi gembala, Daud berkata, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan di sini artinya jelas Tuhanlah, gembalalah yang mencukupi kebutuhannya. Kenapa? Karena seekor domba kan tidak bisa memberitahukan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka kepada gembalanya. Namun perhatikan baik-baik, gembala secara alami mengerti apa yang dibutuhkan domba-dombanya. Gembala tahu kalau dombanya itu lapar. Gembala tahu kalau dombanya itu pada malam-malam hari kedinginan. Gembala tahu kalau dombanya itu haus. Bahkan gembala juga tahu kalau dombanya itu sakit. Khawatir ada binatang-binatang buas. Karena itu kalau malam, kalau di Israel pada waktu dulu, domba-dombanya itu masuk ke kandang. Gembala berjaga di luar, saudara. Matius 6 ayat 7 dan 8, mari kita simak firman Tuhan ini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri pada para murid. Bapa mengetahui bahkan sebelum saudara dan saya meminta apa yang kita perlukan. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Saya amini sungguh firman Tuhan ini. Sebagai makhluk hidup, saudara dan saya mempunyai dua kebutuhan. Yang pertama tentu kebutuhan fisik jasmani kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang digambarkan oleh Daud sebagai padang yang berumput hijau itu artinya bukan sembarangan padang yang berumput gitu. Tapi padang yang berumput yang penuh dengan nutrisi bagus, segar dan berguna bagi seekor domba. Artinya Tuhan itu berjanji untuk mencukupi kebutuhan kita melalui kekayaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus berkata bahwa dia datang supaya saudara dan saya memiliki hidup. Dan hidup itu adalah hidup yang berkelimpahan. Bukan cuma soal materi loh saudara. Kelimpahan damai sejahtera, sukacita,
perlimpahan di dalam perlindungan. Sebab gembala yang baik tahu persis apa yang dibutuhkan domba-dombanya dan bagaimana ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi di satu sisi kita tidak perlu khawatir. Tapi tahukah saudara, di sisi yang lain kita jangan jadi serakah. Karena Tuhan mengajar untuk kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Saudara bersyukur dengan apa yang saudara miliki? Kadang-kadang kita melihatnya ke atas, saudara. Kita selalu cari apa yang tidak saya miliki ya. Kenapa saya tidak menjadi seperti dia ya? Itu kawan kita, saudara kita, rekan kita yang begitu hebat. Apa saja yang dia mau, dia bisa miliki. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita serakah dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kualitas hidup seorang anak Tuhan itu adalah begini. Bisa bersyukur dan bersuka cita dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Coba dong lihat ke bawah sekali-sekali saudara. Ada begitu banyak orang yang tidak memiliki seperti yang saudara miliki dalam hidup ini. Lebih dari cukup untuk kita bisa bersyukur. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyediakan kedamaian di dunia yang dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita cemas, menghidup kita takut, membuat hidup kita disibukkan dengan persoalan dan masalah yang bahkan tidak tercapai dalam cita-cita kita. Tapi dia memberikan kedamaian di dalam hati kita. Ia akan membantu saudara dan saya untuk fokus kepada hal-hal yang penting dan tidak fokus kepada hal yang tidak penting. Artinya begini, dia menjadikan prioritas hidup yang ujung-ujungnya memberikan kedamaian dalam hidup kita. Ada prioritas hidup, tetapi ujungnya tidak memberikan kedamaian hidup kita waktu kita mencapainya. Ya. Maka yang ketiga, dia akan menuntun kita. Daud berkata, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembah kekelaman memiliki arti gelap, suram. Jadi kekelaman itu adalah kegelapan. Lembah merupakan bagian dari kehidupan yang semua orang pasti pernah melewati dan mengalaminya. Lembah tidak bisa kita hindari dan tidak juga kita bisa prediksi, saudara. Artinya begini, masa-masa sulit dalam hidup setiap kita, bisa masalah keluarga, keuangan, masalah penyakit, dan keputusasaan, penderitaan, ketidakberdayaan, kekhawatiran, ketakutan, dan pergumulan-pergumulan berat lainnya, itu kita hadapi juga, saudara. Dan kadang-kadang kita nggak bisa prediksi waktu kita menghadapi itu semua. Untuk berjalan melalui ini, maka saudara dan saya perlu satu keberanian. Orang gagal melewati lembah kekelaman karena takut. Sebagai orang percaya, keberanian kita bukan karena kita sehat, kita punya uang banyak, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi karena keberanian kita datang karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah juga adalah gembala agung dalam hidup kita. Saudara tidak pernah sendirian dan dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Tongkatnya. Apa tongkatnya? Tongkatnya menggambarkan kebenaran firman-Nya. Tuhan berjanji untuk bahwa dia akan berjalan bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah berjanji supaya kita lepas dari semua persoalan dan masalah yang kita alami. Tidak. Tapi yang dia berjanji, dia menyertai waktu kita menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup kita. Dan itulah yang firman Tuhan nyatakan buat kita semua. Mungkin kita sedang mengalami lembah kekelaman. Namun seharusnya sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita tidak sampai ketakutan yang menghilangkan iman kita untuk berjalan dan berserah kepada Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Saudara, persoalan ini kita gini nih. Waktu kita menghadapi persoalan dan masalah, di situ kita udah berdoa. Luputkan kami dari persoalan dan masalah ini. Gak salah sih doa demikian. Tapi saudara dan saya gak bisa bujuk Tuhan dengan doa-doa kita.
Sebab Tuhan juga punya rencana yang lain. Kadang-kadang jawaban dari persoalan kita itu bukan di depan persoalan dan masa kita hadapi, tapi di akhir persoalan dan masa kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan jauh lebih luas daripada kita. Kita mungkin kekurangan, kita mungkin sakit, kita mengalami tidak damai sejahtera dalam rumah. Buat Tuhan itu bukan cuma masalah uang, bukan masalah sakit, bukan masalah komunikasi dalam keluarga, bukan. Tetapi Tuhan punya jauh lebih luas, lebih ke depan, lebih global dari apa yang kita alami dalam hidup ini. Kalau Tuhan berikan kita uang, bukan berarti masalahnya selesai juga kan? Kalau Tuhan berikan kita kesehatan, bukan masalahnya kita jadi selesai juga kan? Karena Tuhan punya satu yang jauh lebih besar, cuma sekedar hal yang itu. Jadi Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu untuk hal yang tidak baik, yang pada akhirnya menjadi yang baik. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebaikan dan kasih-Nya akan tetap terus menyertai saudara dan saya seumur hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, mungkin dunia ini tengah dilanda oleh amarah Tuhan. Seluruh dunia mengalami kesulitan ekonomi karena COVID-19 ini. Pak, Tuhan marah ya. Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama dan Alkitab juga beberapa perjanjian baru, kita akan melihat ya, karena kedegilan hati umat pilihannya, karena kekerasan hati umat pilihannya, berapa kali Tuhan mengajar umat pilihannya itu, mengizinkan umat pilihan itu memasuki lembah kekelaman, memasuki penderitaan, wabah, serangan dari bangsa-bangsa lain yang menindas mereka. Supaya apa? Dengan keadaan demikian, umat pilihannya belajar, kamu hidup bukan cuma karena roti, bukan karena uang, bukan karena kekuatan. Tetapi kamu hidup harus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Yang mengajar umat pilihannya untuk semakin hari menjadi semakin berkenan di hatinya Tuhan. Kata keselamatan, saya sering mengatakan ini saudara, bukan cuma soal waktu kita meninggalkan dunia ini dalam kematian, kita pindah ke rumah Bapa yang kekal. Tetapi kata keselamatan itu berarti juga saudara dilindungi, saudara dipelihara, saudara disertai, saudara diampuni, dan saudara dilepaskan. Dan tentu pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi, mari kita berjaga-jaga pada hari ini dan yakin dan percaya bahwa proteksi yang paling ampuh dalam hidup kita tidak ada lain di dalam tangan Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit dan sekarang ada di surga untuk menyediakan tempat. Sehingga di mana nanti Dia berada, Dia ingin kita juga berada di dekatnya. Jangan lemah, tetap kuat dan yakin dan percaya, saudara dan saya pasti kita akan mampu melalui setiap persoalan kesulitan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu bisa mempersiapkan anggur dan roti perjamuannya. Dan saya minta Bapak Ibu dengan hormat untuk bisa bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu mungkin ada sedang duduk atau sedang tidur dan lain sebagainya. Kecuali yang ada dalam kendaraan ya, mendengar firman Tuhan ini. Saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bila engkau memerlukan Sang Gembala Agung itu sebagai protection di dalam hidupmu, mari angkat tangan kanan, letakkan tangan kiri di dadamu, dan kita sama-sama berdoa. Kita mohon, milikilah kerendahan hati untuk memohon kepadanya, karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, dan Dia Maha Hadir untuk menolong hidup saudara dan saya. Aku berdoa Bapa, jamah setiap hati dan setiap pribadi.
Bukan kami yang tahu apa yang kami perlukan saja, bahkan Engkau lebih mengerti dan tahu sebelum bahkan kami berdoa kepadamu apa yang menjadi keperluan anak-anak-mu. Dari tempat ini aku berdoa, Bapa, jamah setiap hati, jamah setiap pribadi, rendahkan hati kami Tuhan, hati yang keras lembutkan Tuhan, agar kami menjadi semakin berkenan di hati Tuhan selagi kami masuk dalam penderitaan, persoalan dan masalah yang ada di depan kami. Karena kami percaya bukan kuat dan gagah kami bisa melaluinya, tetapi karena kasih sayang Tuhan dan panjang sabarnya Tuhan, kami bisa melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat, sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Kau akan punya pengharapan yang baru, engkau diberkati, bahkan sampai berkelimpahan, agar hidupmu juga dalam hal kebaikan jadi berkat buat banyak orang lain. Di kota ini, Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun engkau berada, agar nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Aku berdoa Tuhan, bila ada anakmu yang sakit terbaring di rumah, ada yang di rumah sakit, akan saudara-saudaranya di Jakarta, di kota-kota lain, bahkan di luar Indonesia, tanganmu sanggup menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan mengampuni engkau dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati kami Bapa, agar dengan iman kami makan tubuh anak domba Allah. Dengan iman kami minum darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah, berkati perjamuan kudus ini. Berkati hati setiap kami yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap masuk perjamuan kudus, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mari kita siapkan roti. Mungkin tidak ada yang punya hosti seperti ini. Apa yang ada pada Bapak Ibu sekalian dapat kita ambil ya. Biskuit mungkin. Lalu setelah itu kita mengangkat tinggi-tinggi. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Oh, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita siapkan cawan. Lalu kita angkat tinggi-tinggi dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun kau berada yang sangat dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan atau gelas darah dan mari bersama-sama kita naikkan rasa syukur kita dengan pujian ini.
Puji nama Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan hari ini. Kita sudah dengar firman Tuhan dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan saja kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan pun yang memberkati pekerjaan kami. Tuhan yang sudah memberkati akan mata pencaharian kami. Bisnis apapun yang kami lakukan saat ini, kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami naikkan pujian kami, hormat pengagungan kami hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Kami berdoa membawa akan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, sampai di pelosok manapun. Kami percaya hikmat Tuhan ada dan terus menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dan yang kami rindukan adalah pemulihan terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu Tuhan lebih besar dari apapun juga. Sebab Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bawa dalam doa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, beserta dengan 4 wakilnya. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan, menjaga, melindungi dimanapun mereka berada saat ini. Karena kami tahu perlindungan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Begitupun kami bawa dalam doa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Samuel Gunawan, bersama dengan keluarga besarnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu dan menjadi bagian bagi setiap hamba-hamba-Mu yang berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, bagi jemaat Tuhan dimanapun berada juga saat ini. Kami percaya perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami tiap hari, kami percaya semua dalam campur tangan Tuhan. Sebab Tuhan penolong dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan dengan berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan arahkan hatimu kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan panjang sabarnya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan kami yang hidup, Gembala Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, cinta, kasih, dan anugerahnya tidak pernah berkesudahan menyertai engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan, percayalah Tuhan buat jadi baik. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau dengan segala kebaikan dan kemurahannya, sehingga hidupmu diberkati dan jadi berkat buat banyak orang lain yang memerlukannya. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama yuk kita berkata amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tetap semangat. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, dapat menabur melalui nomor rekening Diakonia berikut ini. Bagi saudara yang belum memiliki komunitas dan ingin bergabung cool bersama dengan kami, dapat menghubungi call center yang tertera di layar kaca saudara. Kami juga menyediakan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Dan untuk ibadah youth DNA Community diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Instagram @dna.community. Persembahan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara, atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. QR Code GBI Puri Indah menerima persembahan melalui aplikasi digital seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan berbagai aplikasi lainnya. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharap dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani melalui konseling, baptisan, kedukaan, dan bimbingan pranikah, saudara dapat mengakses informasi melalui scan barcode berikut ini.
Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui Instagram @puriindah.marketplace. Ibadah Encounter Night diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di YouTube GBI Puri Indah. Untuk ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10.30. Dan untuk nomor ID dan password dapat dilihat melalui Instagram @GBI Puri Indah. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat diakses melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com. Demikian informasi yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.